Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya yang ada di rumah, di sekolah, di kantor, atau dimanapun itu. Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi nih sama aku, Andini Dwi Setiawan, dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dari Prodi D3 Kebidanan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak semuanya, enaknya aku panggil kakak-kakak kah? Kan, teman-teman aja gimana? Oke, aku akan panggil kalian teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini aku akan menjelaskan kesehatan reproduksi perempuan pada usia masa subur. Kenapa sih ngebahas ini? Karena kenapa harus ngebahas ini ya? Biar kita semua tahu apa sih itu kesehatan reproduksi perempuan, apa sih, kenapa sih harus dibahas seperti itu? Gimana sih caranya menangani kalau misalkan ada seperti diet teratur, atau apa kita harus merubah pola hidup kita agar kesehatan reproduksi kita itu terjaga. Seperti itu. Simak ya teman-teman. Nah, baik, lanjut ya. Tadi kita kan mau membahas kesehatan reproduksi perempuan di masa suburnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, reproduksi itu apa? Kesehatan reproduksi itu apa? Nah, di situ udah ada definisinya. Jadi, reproduksi berasal dari kata re dan produksi. Nah, teman-teman tahu nggak nih, re itu apa artinya? Ya, re itu artinya kembali. Produksi itu adalah membuat atau menghasilkan sesuatu. Jadi, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru yang bertujuan untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, untuk manusia juga menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa pembuahan atau konsepsi. Yang dimana konsepsi itu adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Seperti itu. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah tahu nih apa itu definisi reproduksi. Di sini kita juga akan membahas definisi kesehatan reproduksi. Ya, nah jadi reproduksi menurut konversi kependudukan DKI atau ICPD adalah keadaan sehat menyeluruh, yaitu aspek fisik, mental, dan sosial. Tapi bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses reproduksi itu sendiri. Dengan demikian, kesehatan reproduksi disimpulkan bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, memiliki kemampuan bereproduksi, memiliki kebebasan menentukan kapan dan seberapa sering ingin bereproduksi. Seperti itu. Nah, jadi kenapa di sini ada yang seks yang aman, yang menyenangkan, nah, dan kita bereproduksi atau berhubungan suami istri itu harus tidak ada paksaan sama sekali. Karena kenapa? Jika nanti ada paksaan, bereproduksinya tidak akan aman dan tidak menyenangkan. Seperti itu. Jadi kita harus menciptakan berhubungan atau bereproduksi itu yang senang, yang aman ya. Pasti teman-teman yang sudah menikah di luar sana pasti ingin merasakan seks yang aman, yang menyenangkan pasti, yang dan tidak ada tekanan saat terjadinya reproduksi. Nah, buat kakak-kakak semuanya jangan melakukan paksaan ya kepada pasangannya, tapi yang sudah sah. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas kesehatan reproduksi perempuan. Definisinya sama saja ya seperti yang definisi kesehatan reproduksi. Tetap, kesehatan reproduksi perempuan adalah suatu keadaan yang sehat yang dimiliki seorang perempuan secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Seperti itu. Sama ya seperti yang definisi tadi kesehatan reproduksinya. Nah, di sini ada kesehatan reproduksi usia masa subur. Usia subur pada perempuan adalah periode dalam siklus menstruasi di mana peluang untuk hamil sangat tinggi. Usia subur biasanya terjadi pada perempuan yang berusia 20 hingga 35 tahun. Dengan masa subur terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya pada siklus S yang teratur. Pada masa ini, proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium terjadi dan sel telur yang telah matang dibuahi oleh sperma. Nah, jadi teman-teman semuanya ini harus tahu ya, usia subur kita tuh kapan? Waktu subur kita itu tanggal berapa dan kapannya. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman yang di rumah kalau ingin mempunyai buah hati lagi mengidam-idamkan, teman-teman atau kakak-kakak bisa untuk melihat waktu usia suburnya itu kapan. Jadi kakak-kakak bisa nih tulis di kalender biasanya siklus haidnya itu berapa hari. Nah, siklus haid ini maksudnya adalah dari hari pertama kakak haid sampai bulan berikutnya kakak haid. Yang hari pertama bulan berikutnya kakak haid seperti itu. Atau ada di siklus 28 hari, 30 hari, 31, 32 dan seterusnya. Normalnya itu siklus tuh di 35 hari. Nah, dari situ kakak bisa lihat nih, kakak tandain selesai haid. Kakak tandain misal tanggal 14 kakak haid pertama. Terus berapa hari nih lamanya haid? 5 hari. Berarti kalau 15, berarti itu tanggal selesainya itu sekitar tanggal 20. Nah, di situ kakak lihat tuh, kakak hitung
masa subur kakak itu kapan? Biasanya itu seminggu setelah haid. Jadi kalau seminggu setelah haid 20, 27 berarti di awal bulan. Ya di 29 tanggal 29-nya seperti itu. Jadi atau kakak-kakak juga bisa nih, kan sekarang banyak ya aplikasi yang mencatat menstruasi. Ada Flow. Kalau aku sendiri pakai Flow. Ada juga yang lainnya banyak. Tinggal kakak download aja di Play Store-nya ya, yang di HP kakak. Soalnya aku juga pakai. Itu tuh bisa buat suami istri juga bisa, buat pasangan juga bisa, untuk mengetahui apakah normal atau tidak haidnya, teratur atau tidak haidnya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh definisi reproduksi, definisi kesehatan reproduksi, definisi kesehatan reproduksi pada perempuan, definisi kesehatan reproduksi pada usia masa subur. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya kesehatan reproduksi pada usia masa subur. Untuk kakak-kakak, teman-teman semuanya, ya, bukan hanya ini penting. Kenapa penting? Bukan hanya seks yang aman dan menyenangkan, tapi penting juga nih untuk kesehatan diri kita. Apa aja sih? Nah, ini kesehatan reproduksi perempuan pada usia subur memiliki peran yang sangat penting. Tuh, baik untuk mencegah masalah kesuburan maupun untuk memastikan kehamilan yang sehat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi antara lain adalah yang pertama itu ada kesehatan ovarium dan saluran reproduksi. Fungsi ovarium yang sehat dan petisi tubuh fallopi yang baik penting untuk terjadinya pembuahan. Nah, bukan hanya sekedar bereproduksi langsung menjadi pembuahan. Nah, di pembuahan itu ada prosesnya, ada proses sperma masuk telur, terus ada perpasannya. Nah, banyak sekali aturnya biar jadi pembuahan seperti itu. Jadi kita sebagai wanita juga harus sehat organ reproduksinya. Bukan hanya kita, tapi laki-laki pun, pria pun juga harus sehat organ reproduksinya agar tidak ada penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan juga kan. Biasanya perempuan tuh sering tidak haid, berbulan-bulan tidak haid, terus haid. Nah, itu juga tuh bisa tuh gangguan dari hormonnya. Nah, kenapa sih tuh hormon tuh harus seimbang seperti hormon estrogen dan progesteron. Penting dalam proses ovulasi, penebalan lapisan rahim dan persiapan tubuh untuk kehamilan. Tetapi ovulasi ini memang biasanya itu untuk kakak yang ingin punya dede ya, seperti itu. Yang tadi saya bilang juga, kakak teman-teman semuanya tuh harus tahu masa subur kalian itu di tanggal berapa. Biasanya kalau yang saya lihat di aplikasi saya pakai aplikasi itu tuh dari haid saya itu tuh seminggu masa subur saya. Jadi habis haid jeda seminggu, habis itu minggu subur saya, usia subur, masa subur saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kakak-kakak tuh bisa tuh berhubungan di masa subur kakak, biasanya seminggu. Itu ada tulisan kalau di aplikasi saya itu peluang hamil sangat tinggi. Nah, itu kakak-kakak bisa tuh untuk mencoba berhubungan bereproduksi dengan pasangan kakak. Tapi diingat ya teman-teman semuanya, yang nonton ini kan tidak hanya yang sudah bersuami istri atau sudah berpasangan, tapi kan ini juga ditonton yang belum. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum, mohon bersabar ya, jangan lakukan reproduksi yang belum sah. Walaupun kita tahu banyak ya di luar sana pun ada yang bereproduksi yang belum mempunyai ikatan pernikahan. Nah, tapi untuk menjaga ada alat kontrasepsi ini gitu kan, tapi saran saya jangan dilakukan. Karena kenapa? Karena itu ada efek sampingnya. Gak mungkin yang kalian lakukan tuh tidak ada efek sampingnya ya. Jadi yang belum menikah, belum punya hubungan yang sah, jangan melakukan reproduksi terlebih dahulu ya. Nah, Ais hormon ada kondisi fisik umum. Nah, kakak-kakak dan teman-teman semuanya juga harus menjaga kekebalan tubuhnya. Tuh, kesehatan tubuh secara keseluruhan termasuk kebugaran fisik dan pola makan yang sehat mempengaruhi kualitas sel telur, siklus menstruasi dan keberhasilan pembuahan. Nah, kakak-kakak juga harus rajin olahraga ya. Harus lari pagi hari atau jalan kecil seperti itu agar tubuh kita itu kuat, metabolisme kita tuh tidak gampang terkena virus atau bakteri. Jadi dan pola makan kakak-kakak juga harus diperhatikan, karena sekarang itu kebanyakan anak remaja ya kayak saya nih yang umur sekitar 20, mungkin bukan hanya umur 20, 25, 18, 19, tapi di umur 26 ke atas sampai 30 mungkin ada yang suka seblak ya. Nah, seblak, bakso, makanan junk food itu tidak boleh. Jadi kakak semuanya dan teman-teman semuanya kalau bisa makan yang sehat, bikin di rumah. Nah, tadi kita tuh sudah membahas ya pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada usia subur. Nah, yang pertama itu ada satu, gizi yang seimbang. Itu kenapa mempengaruhi? Karena nutrisi yang baik sangat penting untuk kesehatan ovarium dan keberhasilan ovulasi. Soalnya ada asupan asam folat, zat besi, dan vitamin D. Berperan besar dalam kesehatan reproduksi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan menstruasi dan menurunkan kesuburan.
Nah, selanjutnya itu ada pola hidup sehat. Seperti tadi ya, kita harus menjaga pola hidup kita. Kenapa sih? Karena aktivitas fisik yang teratur dan pengelolaan berat badan yang ideal. Berat badan ideal penting untuk kesehatan ovarium dan proses ovulasi yang lancar. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan menyebabkan gangguan ovulasi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kenapa kesehatan reproduksi itu sangat penting, karena kita juga sering ya, mungkin kakak-kakak atau teman semuanya pernah mengalami tidak haid selama berbulan-bulan. Nah, itu juga tuh karena pola hidupnya, makannya seperti itu. Jadi buat kakak-kakak, tolong diperbaiki pola hidupnya, makannya jangan junk food terus, jangan seblak terus, jangan bakso terus, mie ayam. Kalau bisa itu yang buatan dari rumah, seperti itu. Jangan ricis dan sebagainya, seperti itu. Jadi kakak-kakak, teman-teman semuanya yang di rumah, kalau mau mindset lancar, mindsetnya bagus, harus rajin olahraga, ya diatur juga pola makannya, hidup sehatnya harus. Nah, tidak hanya tadi gizi sama pola hidup sehat, ada IMS. Tahu teman-teman IMS itu apa? Ya, infeksi menular seksual. Nah, IMS yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi yang biasanya berujung pada komplikasi kesuburan seperti radang panggul dan saluran tuba tersumbat. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa sebenarnya tidak terjadi pada pasangan yang belum memiliki hubungan yang sah, suami istri, tetapi kadang yang mempunyai hubungan suami istri itu pun bisa terkena IMS. Jadi maka dari itu kita tidak tahu nih, buat yang belum menikah dan sudah menikah, jangan melakukan berhubungan seks dengan pasangan yang berbeda-beda. Seperti itu, karena kenapa ini bisa terjadi IMS, infeksi menular seksual. Jadi ada pun yang sudah terkena, kadang ada yang satu orang sudah terkena HIV/AIDS atau yang lainnya kayak gonorrea, sifilis gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang orang tersebut tuh diam, tidak akan berbicara kepada kalian kayak aku punya penyakit ini loh, itu pasti tidak mungkin. Karena kenapa? Orang seperti itu kebanyakan ya udah jalanin aja orang. Jadi nanti kalian akan terkena dari mereka. Dan kalau kalian dari ganti pasangan, kalian nggak tahu ini dapetnya dari mana. Dan itu mungkin bisa disembuhkan. IMS itu bisa disembuhkan kecuali yang HIV/AIDS. Kalau kalian sudah terkena itu, kalian mau gimana? Kalian harus minum obat. Dan jika nanti mungkin itu tertular pada pasangan yang sudah bersuami istri yang sudah sah, kalau kalian nanti mengandung, kalian mau gimana? Anak-anak kalian juga akan terkena dampaknya. Dedenya itu bakal terkena dampaknya, neneknya juga. Jadi dan tapi jika sudah terkena, jangan diumpet-umpetin kayak takutlah ke dokter. Mungkin udah tahu terkena, sudah terkena contoh sifilis atau HIV gitu, kalian nggak berobat. Kalian tuh harus berobat ya teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Karena kenapa? Biar penyakitnya itu tidak berkembang biak, jadi bisa segera disembuhkan seperti itu. Jadi kakak harus minum obat. Jadi jangan disembunyikan, atau emang kalau disembunyikan itu ada hal privasi boleh, tapi kakak tetap harus periksa ke dokter, harus seperti kunjungan tuh kontrol, harus sering kontrol udah sampai mana, separah apa. Kalau bisa karena sering kontrol, sering periksa ke dokter, jadi kakak tahu nih, oh ternyata penyakit saya tuh sudah ini atau semakin baik kah gitu. Jadi kalau bisa diperiksa ya kakak-kakak, dan saya harap yang menonton ini bisa menjaga kesehatan organ reproduksinya, baik itu perempuan maupun laki-laki, karena yang menderita IMS bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga. Jadi saya harap semuanya bisa berkontribusi untuk tidak menularkan ke lainnya. Nah, ini ada penyakit reproduksi untuk perempuan. Gangguan seperti sindrom ovarium polistik atau PCOS, terus endometriosis dan mioma uteri dapat mempengaruhi kesuburan perempuan. Pemeriksaan medis secara rutin sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan yang tepat. Jadi kakak-kakak yang terkena PCOS atau sudah tahu nih gejalanya kayak rambutnya rontok, haidnya nggak teratur, atau berat badan bertambah, kakak bisa untuk cek kesehatan di rumah sakit apakah kakak terkena PCOS atau endometriosis seperti itu. Juga untuk mioma uteri itu saya punya kasus, dia tuh bertambah besar kalau miom. Nah itu sebenarnya tumor jinak. Jadi
Jadi nah disitu kan ada urusan tuh kenapa pemeriksaan medis secara rutin itu sangat penting, karena untuk mendeteksi dini biar tidak lebih parah gitu. Jadi penanganannya juga cepat dan tepat, tidak harus lama-lama seperti itu. Kan kita bisa PCOS kan berarti harus sering olahraga, makan yang sehat, jam tidur diatur, tidak boleh stres seperti itu. Dan kalau miom itu juga harus dideteksi secara dini, karena miom itu tuh bertumbuh walaupun dia itu menurut jinak, tapi itu semakin bertumbuh dari kecil jadi membesar seperti itu. Dan biasanya akan terjadi pada ibu hamil. Kadang ada miomnya. Nah itu tidak apa-apa sebenarnya. Itu bisa diambil saat melahirkan pada operasi sesar, itu bisa langsung diangkat. Tapi juga bisa untuk laki-laki normal, bisa sekali. Saya punya saudara, itu dia ada miom dan melahirkan secara normal. Tapi kalau misalkan memang mau diangkat, itu katanya harus operasi sesar. Tetapi dia kemarin berhasil, hebat sekali. Bunda-bunda juga, kakak-kakak yang punya miom hebat, dia bisa lahiran secara normal. Dan katanya waktu itu janin sama miomnya itu besarnya itu sama miomnya, kayak nggak beda jauh. Jadi miomnya bertumbuh besar. Jadi kayak jadi ya itu harus diperiksa secara dini. Tapi jangan khawatir, tidak usah terlalu dipikirkan dan membuat stres seperti itu. Jadi buat kakak-kakak sudah tahu ya faktor-faktornya itu ada apa aja. Yang pertama tadi ada gizi, pola hidup sehat, terus faktor yang mempengaruhi ya, terus ada IMS itu mempengaruhi, dan juga penyakit reproduksi seperti itu. Nah, di sini ada tanda-tanda masa subur yang tadi saya bilang kan, kakak bisa cek di aplikasi kalender menstruasinya, atau kakak hitung sendiri di kalendernya. Nah, jadi tanda-tandanya itu ada perubahan di serviks. Gland di serviks menjadi lebih transparan dan elastis saat mendekati masa ovulasi, menyerupai putih telur yang meningkatkan peluang sperma untuk bergerak masuk rahim. Nah, yang normalnya itu seperti putih telur, yang dia tuh kayak ya kalau kakak lihat seperti putih telur yang bagus, yang satu seperti itu. Perubahan dirinya biasanya terjadi setelah menstruasi, bisa sehari atau bisa 2 hari setelah menstruasi keluar dari seperti itu. Nah, berarti itu sudah mau memasuki dan mendekati ovulasi atau masa subur kakak-kakak nih. Lalu ada suhu tubuh basal. Suhu tubuh perempuan sedikit meningkat setelah ovulasi. Pengukuran suhu tubuh basal setiap pagi bisa membantu memprediksi masa subur. Lanjut, ada nyeri ovulasi atau mitral dystonia. Beberapa perempuan merasakan nyeri ringan di perut bagian bawah sekitar waktu ovulasi, yang merupakan tanda bahwa sel telur sedang dilepaskan. Nah, karena saya jarang setelah haid atau lagi haid atau sudah haid merasakan sakit di bagian perut, mungkin kakak-kakak di rumah pernah merasakan itu ya. Nah, itu normal ya kakak-kakak. Dan kalau misalkan kakak kayak ngerasa habis haid keputihan, habis haid gelar itu, nah itu tuh sebenarnya adalah perubahan di serviks. Seperti itu pengeluarannya, untuk memberitahu pada kakak-kakak nih dan teman-teman semuanya kalau ini kakak-kakak nih lagi mendekati masa subur seperti itu. Nah, karena tadi kita sudah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, tanda-tanda masa subur, selanjutnya kita akan membahas pencegahan dan pengolahan gangguan reproduksi. Nah, yang pertama ini ada kakak-kakak bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara teratur untuk mencegah dan mendeteksi gangguan seperti infeksi menurut seksual, mioma, atau gangguan hormon yang dapat mempengaruhi kesuburan. Dan selanjutnya yang kedua itu ada manajemen infeksi menular seksual. Nah, membaca atau menonton video edukasi tentang penggunaan pelindung saat berhubungan seksual dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi kakak-kakak bisa nih untuk memeriksakan diri secara rutin biar mengetahui apakah ada penyakit, biar lebih dini untuk mengetahuinya dan lebih cepat untuk penyembuhannya. Dan juga di sini ada manajemen infeksi menular seksual. Nah, itu yang tadi saya bilang, jangan takut untuk selalu kontrol, untuk selalu periksa kepada dokter. Nah, yang ketiga ini ada mengatasi gangguan menstruasi, melakukan konsultasi dan penanganan awal terhadap gangguan menstruasi seperti amenorrhea atau tidak menstruasi atau dysmenorrhea saat nyeri menstruasi berat. Kadang saya temui teman-teman saya ada ya yang sakit perutnya seperti itu. Kalau saya sendiri itu pinggang saya sih. Kalau saya sendiri itu di pinggang, teman-teman saya di perut. Atau ada yang merasa badannya tidak enak seperti itu. Nah, di sini ada asuhan yang diberikan oleh usia masa subur. Yang pertama itu jika kehamilan ada persalinan yang aman, pencegahan kecacatan dan kematian akibat kehamilan pada ibu dan janin, mencegah jarak kehamilan dan jumlah kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi, pencegahan terhadap PMS, HIV, AIDS,
pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pencegahan dan penanggulangan masalah aborsi, deteksi dini kanker payudara dan leher rahim, terakhir pencegahan dan manajemen infertilitas. Jadi itu adalah asuhan yang diberikan untuk usia masa subur. Jadi kakak kalau mau periksa bisa untuk kehamilan, periksa adanya PMS atau HIV/AIDS. PMS itu sama aja kayak IMS, deteksi kanker, karena apa aja ada vaksin ya untuk kanker cervix seperti itu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Udah di ujung video, sudah selesai. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesehatan reproduksi perempuan pada usia subur sangat penting dalam menjaga kesuburan dan mendukung kehamilan yang sehat. Menjaga gaya hidup sehat, melakukan pemeriksaan secara rutin, dan memantau tanda-tanda masa subur dapat meningkatkan peluang kehamilan yang sukses dan mengurangi resiko gangguan reproduksi. Jadi kakak-kakak semuanya, sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Semoga kakak-kakak dan teman-teman semuanya sehat semuanya, tidak ada penyakit-penyakit yang berbahaya. Jangan lupa untuk melakukan pola hidup yang sehat, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan lakukan seks bebas ya teman-teman, agar kesehatan reproduksi teman-teman baik dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.